Shalom Aleihim Bisem Yesua Hamashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Temanya sederhana, tapi belum tentu semua orang berani mengatakannya. Temanya begini, siapa nama Tuhan dan nama Allah? Saudara-saudara ya, di luar sana banyak yang ngaku pendeta, ngaku romo, ya, berkhotbah dari atas mimbar. Saudara-saudara, mari kita tinggikan nama Tuhan, kita muliakan nama Tuhan, ya. Tapi jarang sekali yang berani berkata, saudara-saudara, mari kita tinggikan dan kita muliakan nama Allah. Ya, saudara-saudara ya. Rupanya para penceramah di atas mimbar gereja itu alergi kalau menyebut nama Allah, ya. Ya, kenceng lagi dah. Bapak Ibu Saudara, ya, malah ditambah-tambahin yang salah itu. Sebagai anak-anak Tuhan gitu ya. Kita kan nggak pernah ada di Alkitab anak-anak Tuhan ya. Yang ada anak-anak Allah. Anak-anak Allah atau anak-anak iblis. Yang menyebut dirinya anak-anak Tuhan artinya anak-anak iblis. Kok bisa Pak? Kan Tuhanmu masih sujud pada bapak iblismu. Oh iya Pak ya. Ya, kata mereka nih, para pendeta, para romo dari atas mimbar, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tinggikan dan kita muliakan nama Tuhan. Ya, hampir tidak pernah ada yang berani mengatakan, mari kita tinggikan dan kita muliakan nama Allah. Ya, mari kita lihat di Alkitab. 1. Yesus manusia datang dalam nama Tuhan. Ketika Yesus disambut sebagai raja, maka mereka berkata, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Matius 21 ayat 9. Nama Tuhan yang di surga sana adalah sama namanya dengan nama Yesus manusia ya. Jadi Yesus manusia itu datang ya dengan nama Tuhan di surga. Nama Tuhan di surga siapa? Yesus ya. Jadi nama Tuhan di surga dengan nama Yesus sebagai manusia itu sama. Makanya Yesus manusia datang dalam nama Tuhan. Nomor 2. Yesus roh adalah nama Tuhan itu. Kisah 2 ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nama Tuhan yang dimaksud adalah Yesus Kristus yang sudah Roh Kudus itu. Kisah 15 ayat 26 ya. Nomor 3. Nama Allah sama dengan nama Yesus manusia. Kalau tadi kan nama Tuhan sama dengan nama Yesus manusia. Yesus datang atas nama Tuhan ya. Sekarang nama Allah sama dengan nama Yesus saat jadi manusia. Yohanes 17 ayat 12. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Namamu ya Allah yang telah engkau berikan kepadaku. Ku ini Yesus ya. Artinya bahwa nama Allah di surga sama dengan nama Yesus waktu Yesus jadi manusia. Jadi nama Allah itu di surga juga Yesus, nama di manusia Yesus di manusia juga Yesus. Nama Tuhan di surga itu juga Yesus, Tuhan di bumi yang jadi manusia juga Yesus gitu ya. Kemudian nomor 4. Nama Allah adalah Kristus. 1 Petrus 4 ayat 16 sebagai orang Kristen harus memuliakan Allah dalam nama Kristus. Jadi Allah itu punya nama Kristus, Yesus Kristus ya. Kalau Kristus itu pasti Yesus Kristus. Tidak pernah ada Bapa Kristus, Bunda Kristus, Tritunggal Kristus itu nggak pernah ada. Lucu Pak ATD itu. Ya nggak pernah ada Pak Tritunggal Kristus. Ya, tapi mereka semua kan ngotot, ya loh.
Allah itu Tritunggal. Loh, kalau memang Allah itu Tritunggal, namanya siapa? Tritunggal Kristus, Pak. Ya, Bapak Kristus ya. Ya, nomor 5, nama Tuhan dan Allah itu sama, yaitu Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25, Allah yang esa, ya, Tuhan, juru selamat namanya sama, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 20 ayat 28, Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Yang dimaksud adalah Yesus Kristus yang roh yang sedang menampakkan diri itu. Wahyu 1 ayat 8, Yesus berkata langsung bahwa aku Alfa Omega, Tuhan Allah, Maha Kuasa. Tantangan untuk para guru palsu dari atas mimbar gereja. Ya, kami menantang guru-guru palsu, ya, pendeta dan romo dari atas gereja. Ya, kalian beraninya kenceng sekali teriak-teriak, mari kita tinggikan dan muliakan nama Tuhan Yesus. Ya. Beranikah diubah? Ya. Beranikah diubah? Mari kita tinggikan dan kita muliakan nama Tuhan dan Allah Yesus Kristus. Ya, enggak berani, Pak, ya. Nanti kami langsung dipecat sama sinode. Loh, kamu takut Tuhan apa takut sinode? Anu, Pak, kami takut sinode juga takut istri. Ya, saudara-saudara. Salam Pendeta Tede. Bapak Ibu Saudara, masalah kecil begini tapi itu menunjukkan jungkir balik keimanan para pendeta, para romo, para guru-guru palsu yang khotbah dari atas mimbar. Terutama pendeti berwasir yang setiap pagi selalu mengatakan, mari kita tinggikan dan muliakan nama Tuhan Yesus. Ya, nama Tuhan Yesus siapa? Pendeti. Pendeti itu pendeta perempuan. Pendeti berwasir, nama Tuhan Yesus berapa? Nama Tuhan Yesus, Pak. Beranikah? Mari kita tinggikan dan kita muliakan nama Tuhan dan Allah Yesus Kristus. Enggak berani, Pak. Walaupun kami dirubah jadi laki-laki tetap enggak berani, Pak. Ya. Takut dipecat sinode. Iya betul, Pak. Nanti kami makan apa? Lu mau memang Tuhanmu ya perutmu itu. Pendeti perempuan berwasir. Ya, saya tantang kamu. Kamu berani tidak? Selain ngomong, mari kita tinggikan dan muliakan nama Tuhan. Tambahin dong, nama Tuhan dan Allah Yesus Kristus. Berani nggak? Nggak akan berani. Ya, saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara, jangankan cuman pendeti berwasir. Pendeta dan romo yang berkeliaran di medsos, saya tantang hal yang sama. Gede lucu, rada lucu, dekil tengil, mampet ya mampet, pengepul segala rupa, Stephen Drum, ya loh. Kumis lele, mata melotot, bom kar, ya toh neko-neko, ya, termasuk apa, pastor jalanan, termasuk penista agama, ya comberan yang lari ke Amerika, termasuk si pengecut, ya penista agama pengecut, ya si Paul Yong, juga para pendeta dan romo yang lain, yaitu batuk nonong sidik dagu bewok. Saya tantang kalian yang sering ngomong ya, mari kita tinggikan, kita muliakan nama Tuhan. Berani tidak? Saya tantang kalian, gitu. Mari kita tinggikan dan kita muliakan nama Tuhan dan nama Allah Yesus Kristus. Astagfirullah. Ini orang-orang dari mu'alaf, orang muslim baru ngerti. Ternyata mereka nggak berani, Pak, ya, disuruh ngomong nama Tuhan dan nama Allah Yesus Kristus. Padahal ayat Alkitab dengan very clear, very clear menulis nama Tuhan itu Yesus Kristus, nama Allah itu Yesus Kristus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara,
kami selalu menghimbau sekolah Alkitab ya, boleh di kami ya, di Yayasan Gaifu Indonesia Menang, sekolah tinggal kitab online Staol, boleh juga di Kalam Kristus ya, ke Pak Dr. Joshua Tewuh ya, DBS, dan Ibu Esther MPS ya. Saya pendeta HTD MPS ya. Ya, di Indonesia ini hanya ada satu doktor bibliologi ya, dan ada 2 master bibliologi, saya dan Ibu Esther ya. Sementara bachelor bibliologi kami sendiri sudah meluluskan 173 orang ya. Kami ini sudah meluluskan 173 orang sarjana Alkitab, bukan sarjana teologi, bukan. Sarjana Alkitab beda, levelnya mercy. Kalau sarjana teologi, ya, doktor teologi itu levelnya bemo. Bemo suruh naik level dari jadi mercy, nggak bisa. Ya. Nah, salah satu contoh paling simpel, berani nggak ditantang? Mari kita tinggikan dan muliakan nama Tuhan. Sekalian dong ngomong, dan nama Allah Yesus Kristus. Wah, nggak berani Pak, kami langsung dipecat sama sinodal. Nanti kami makan apa Pak? Ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.